gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, semoga baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar semakin semangat, kita menyanyikan lagu Mars Madrasah Ibtidaiyah karena kita siswa MI. Ya, lagu semangat. Ya, kita mulai menyanyikan lagu Mars Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih. Semoga kita tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, baiklah, kita belajar tema 5, wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran 1. Ya, sebelum memulai pelajaran, saya akan bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kedua, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dalam bentuk peta pikiran. Ini mata pelajaran IPS. Siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Siswa mampu menyajikan laporan tentang jenis-jenis magnet secara terperinci. Ini IPA. Siswa mampu menganalisis berbagai jenis teks formulir. Siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang
berbagai jenis teks formulir secara cermat. Ini bahasa Indonesia. Kita mulai dari yang pertama. Dari IPS dulu ya. Ya. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya. Di materi sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? Ya. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Itu ASEAN. Nah, di tema sebelumnya juga sudah dibahas ASEAN kapan dibentuk? Ya, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, pertama kali ini ada 5 negara pemrakarsa ASEAN. Apa saja? Masih ingat? Ya, yang pertama ada Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Itu adalah 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Nah, negara ASEAN sampai saat ini ada berapa? Nah, ini ya, ada 10. Nah, lihat itu di gambarnya itu ketambahan dari Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Berarti totalnya ada 10 negara ASEAN. Ya. Itu negara-negara ASEAN. Tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar manusia agar terpenuhinya kebutuhan. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Nah, seperti halnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Pasti manusia itu hidup dengan bantuan orang lain, ya. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial, ya. Manusia butuh bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara Indonesia. Negara Indonesia juga butuh bantuan orang lain atau butuh bantuan negara lain. Ya, sebagai contohnya itu ya kita mengadakan kerjasama. Ya, yang kita bahas di sini kerjasama di bidang Indonesia, ya, di bidang ekonomi, ya, di bidang ekonomi negara-negara ASEAN. Ya, nah, kita bahas apa peran Indonesia. Ya, coba. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya, itu apa saja? Ya, kita bahas satu persatu ya di sini. Ya. Yang pertama, Indonesia berkontribusi dalam kerjasama di sektor industri. Proyek industri yang dilakukan ASEAN antara lain industri pupuk itu yang ada di Aceh, Indonesia, dan Malaysia. Pabrik industri tembaga itu ada di Filipina. Produksi vaksin yang ada di Singapura, dan pabrik abu soda yang ada di Thailand. Nah, itu kenampakan pabrik pupuk ASEAN Aceh, itu di Aceh. Seperti itu pabriknya. Nah, ini pabrik abu soda, nah, itu penampakannya. Nah, ini pabrik vaksin, nah, itu penampakannya. Dan yang terakhir ini ada pabrik tembaga. Ya, ini yang pertama ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua, Indonesia juga berperan dalam lumbung padi ASEAN. Ya, negara ASEAN yang terkenal dengan lumbung padinya yaitu Thailand. Itu yang paling terkenal, Thailand. Karena sebutan negara Thailand itu negara lumbung padi ASEAN. Nah, tapi selain ASEAN juga ada yang penghasil padi, seperti contohnya Indonesia, Vietnam, Malaysia, Filipina, itu juga penghasil padi juga banyak ya. Apa tujuannya? Ya sebagai penyedia bahan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Nah, negara selain ini kalau
kerjasama ya di lumbung padi ya ekspor ke negara-negara ini. Thailand bisa, Indonesia bisa, Vietnam bisa, Malaysia bisa, Filipina juga bisa ya. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga, mendukung terbentuknya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa itu MEA? MEA merupakan bentuk integritas ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai. Tujuan MEA yang paling utama adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Yang keempat, berperan dalam AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA dibentuk pada tahun 1992 yang bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Nah, itu ASEAN. Nah, selesai. Nah, tugas Ayo berdiskusi lah. Nanti ini didiskusikan dengan teman sebangku, dengan kelompokmu ya, diskusikan. Lanjut materi IPA. Pengertian magnet dan bentuk magnet. Magnet adalah benda-benda yang dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, di sini benda-benda tertentu itu benda yang terbuat dari logam ya. Seperti besi, nikel, baja, aluminium dan lain-lain. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari, misalnya hiasan tempelan kulkas, penutup kulkas, kotak pensil dan kompas, itu ya. Nah, itu kotak pensil, hiasan kulkas, kompas ya. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik magnet yang berbeda-beda. Pada bagian-bagiannya, gaya tarik magnet ini disebut dengan gaya magnet ya. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Itu lihat gambarnya. Gaya magnet terkuat berada pada kutubnya, dan gaya magnet paling lemah ada bagian tengah magnet. Nah, itu huruf N. Warna merah itu artinya north, utara. Warna biru S, south, artinya selatan. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam, magnet buatan. Magnet alam terjadi secara alami, sedangkan magnet buatan, magnet yang sengaja dibuat oleh manusia ya. Bentuk-bentuk magnet, nah itu ada magnet silinder, magnet batang, magnet jarum, magnet cincin, magnet ladam, magnet keping, magnet kutang, dan magnet U. Nah, tugasnya ini juga sama. Ayo berlatih. Nah, itu kan nanti dikerjakan sama kelompokmu ya. Apa yang kamu ketahui tentang magnet, apa ya jenis magnet yang kamu ketahui, apa arti simbol U dan S pada magnet, di bagian mana kekuatan gaya magnet yang paling besar. Gambarkan sebuah magnet dan beri keterangan letak kutub utara dan kutub selatan pada bagian magnet. Tuliskan jenis dan manfaat magnet pada bagian-bagian gambar berikut. Nah, itu. Nah, lanjut ke bahasa Indonesia. Mengenal formulir kegiatan. Nah, itu ya. Formulir itu apa? Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri yang harus diisi dengan benar. Pada umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Nah, contoh formulir, nah, itu ada formulir pendaftaran, kegiatan, formulir kartu anggota, daftar riwayat hidup, wesel pos, kantor pos, isian bank, dan lain-lain. Nah, itu contoh formulir dari wesel pos. Ini contoh formulir pendaftaran. Ya, ini contoh kartu pos. Ini isian bank, dan ini adalah daftar riwayat hidup. Ya. Nah, fungsi formulir, ya, mencari suatu keterangan tertentu, menghimpun data yang sama sebagai bukti fisik, sebagai dasar petunjuk untuk bekerja, menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda. Saya juga ada tugasnya ya, ayo berdiskusi. Nah, ini ada dua macam formulir, formulir A dan formulir B. Nanti dikerjakan, didiskusikan dengan temannya.
Apa yang kamu temukan dalam formulir tersebut? Apa perbedaan formulir A dan formulir B? Apa tujuan dari formulir A dengan formulir B? Mengapa formulir itu dibutuhkan? Kapan kita mengisi formulir? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Nah, sudah selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sudah selesai materi pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat. Semangat belajar untuk meraih kesuksesan. Sekian dan terima kasih. Nah, sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, doa mulai. Selesai. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.